Thailand atau Thailand? Heboh. Perubahan penulisan nama negara Thailand menjadi Thailand tanpa huruf D ya. Ini heboh, di mana-mana viral. Semua merasa terkejut mengapa penulisan nama negara Thailand yang tadinya TH ya, baru ND di ujung berubah menjadi TA tanpa H, baru di ujungnya hanya N tanpa ND. Ini heboh di mana-mana, banyak yang protes. Padahal yang protes ini tidak tahu bagaimana sebenarnya duduk persoalannya. Nah, terkait penetapan nama-nama negara di dunia dari sudut pandang negara penggunanya, misalnya dari sudut pandang Indonesia, itu sebenarnya ketentuannya berada pada negara tersebut. Tentu merujuk pada nama-nama internasional ya. Nah, ketentuan ini biasanya ditetapkan oleh sebuah badan di PBB yang disebut dengan United Nations, kemudian Group of Experts on Geographical Name atau disingkat dengan UNGEGN, gitu ya saya membacanya secara bahasa Indonesia. Lalu pihak lain yang turut serta dalam penetapan nama ini adalah BIG, Badan Informatika dan Geospasial. Lalu salah satunya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Itu dari sudut pandang bahasa. Saya akan ulas beberapa ya. Salah satunya penamaan negara Thailand. Mengapa harus Thailand ditulis biasa, tidak TH? Tadi kan itu dasarnya ya, tidak TH dan tidak berakhir dengan ND. Karena tadi menurut ponotaktik atau pengucapan lapal-lapal fonem dalam bahasa Indonesia tidak mengenal TH, kan begitu ya. Lalu juga bahasa Indonesia tidak mengenal ND di akhir, kan begitu. Nah, lalu ada yang bertanya lagi, mengapa tidak Thailandia? Kan begitu ya. Mengapa tidak Thailandia? Ya tentu jika ada pilihan, yang satu pilihannya Thailand, yang satunya lagi Thailandia, maka yang pilihan dijatuhkan pada Thailand karena lebih sederhana mengucapkannya, lebih mudah mengucapkannya dibanding Thailandia. Karena pada dasarnya bahasa Indonesia itu terdiri dari 2 suku kata. Ada yang 3 suku kata, tapi itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah, antara 2 suku kata Thailand dengan 3 suku kata Thailandia, otomatislah yang lebih mudah diucapkan Thailand ya. Itu alasannya. Kemudian mengapa Uruguay, Paraguay ya, Paraguay di akhirnya itu dibuatkan I, kalau dahulu kan pakai Y. Karena memang bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia atau lapal ejaan dalam bahasa Indonesia tidak ada yang berakhir dengan Y, semua berakhir dengan I, kan begitu ya. Maka misalnya cabai, sungai, kan begitu ya. Petai itu tidak huruf Y, melainkan huruf I. Nah, oleh karena itu Paraguay dan Uruguay itu berakhir dengan huruf I, bukan huruf Y. Demikian juga yang lain-lain, misalnya penulisan Bangladesh yang tadinya ada SH, maka kita beri tulisan dengan Bangladesh biasa saja. Kemudian juga misalnya Bhutan yang ada BH, tidak lagi sekarang jadi Bhutan sebagaimana dalam tulisan di teks ya. Brazil yang tadinya pakai Z sekarang Brasil pakai S. Kemudian ada nama negara Cabo Verde ya, Cabo Verde. Nah, kita dalam versi bahasa Indonesianya atau menurut pandangan bahasa Indonesia adalah Tanjung Hijau, karena memang artinya Cabo Verde itu Tanjung Hijau. Kemudian ada Chad ya, yang tadinya CH sekarang menjadi Chad saja tanpa H.
Demikian juga Chile menjadi Chili biasa. Kemudian Siprus yang tadinya C dengan Y sekarang ditulis dengan S, Siprus. Kemudian juga Pantai Gading misalnya, itu kan memang kita menuliskannya dengan nama Pantai Gading karena memang secara atau dimaknai dalam bahasa Indonesia ya Pantai Gading. Mungkin itu sebagai tambahan. Jadi nanti kawan-kawan media, kawan-kawan pers atau pengguna bahasa tidak usah terkejut ketika menemukan penulisan-penulisan baru, terutama di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu saja ulasan pengantar sederhana dari saya. Salam merdeka untuk sahabat bahasa semua. Jadi jangan bingung ketika nanti melihat tulisan Thailand dengan kok merasa aneh dari tulisan yang biasa. Itu sudah penyesuaian berdasarkan ketetapan dari United Nations Group of Experts on Geographical Name pada April lalu. Itu saja. Terima kasih. Usulannya ya April lalu, ditetapkannya di 2025 kemarin. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam literasi.